Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang mau bahas kisah seputar tentang pahlawan nasional. Kali ini saya akan melanjutkan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Yogyakarta dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta. Waktu itu Yogyakarta merupakan kota kerajaan yang terletak di daerah pedalaman yang sunyi, jauh dari keramaian dan hubungan dengan dunia luar. Hanya kereta api dari Jakarta ke Surabaya melewati kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah yang tua dalam sejarah Indonesia. Pada zaman Hindu-Buddha, Yogyakarta sudah merupakan wilayah pemukiman dan pusat kerajaan Mataram. Di Yogyakarta masih banyak dijumpai peninggalan sejarah seperti Candi Ratu Baka, Candi Kalasan, dan kompleks Percandian Loro, Jonggrang, atau Prambanan. Para arkeolog masih sering menjumpai benda kuno dari zaman Mataram di sekitar Yogyakarta. Dalam sejarah Empu Sindok meninggalkan Jawa Tengah, tidak banyak berita diperoleh mengenai wilayah Yogyakarta. Karena pada zaman Majapahit, Yogyakarta masih merupakan kadipaten yang tidak terlalu penting. Sejarah Yogyakarta tertampil ketika Sultan Panjang Adiwijaya menghadiahkan tanah Mataram di Yogyakarta kepada Kiai Gede Pemanahan. Sebagai Bupati Mataram, namanya terkenal dengan sebutan Kiai Gede Mataram. Berkedudukan di Pasar Gede, sementara itu putra Kiai Gede Mataram yaitu Sutawijaya bergelar Penembahan Senopati pada tahun 1582, mengangkat Kabupaten Mataram menjadi Kerajaan Mataram II yang berlangsung hingga tahun 1755. Masyarakat dan para raja Mataram II sudah memeluk agama Islam. Mataram merupakan pelanjut tradisi dari Kesultanan Demak dan Panjang dengan pusat spiritual dari Dilagu, tempat kedudukan Sunan Kalijaga, seorang wali sembilan yang pertama. Raja Mataram terbesar adalah Sultan Agung yang menyerang Batavia pada awal abad ke-17. Namun akibat campur tangan company atau VOC, Belanda semakin besar. Kedudukan Mataram makin lemah. Pada tahun 1745 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Said dan Martapura terhadap pemerintahan susuhan Pakubuwono II. Kemelut ini dapat diselesaikan oleh Pangeran Mangkubumi yang sebelumnya diberi janji oleh Sunan untuk mendapatkan wilayah Sukawati. Namun Pakubuwono II tidak menepati janji dan akibatnya Pangeran Mangkubumi mengangkat senjata melawan Pakubuwono II yang dibantu kompeni Belanda sejak tanggal 19 Mei 1746 hingga 9 tahun, dan akhirnya terjadi penyelesaian pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti atau tanggal 13 Februari 1755. Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senapati Inggalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Hailatuwa. Sejak itu berdiri Sungai Inogo. Pembangunan keraton berjalan selama 1 tahun dan selesai pada tanggal 7 Oktober 1756. Pada tembok Gapura Keratin terdapat gambar dua naga bermakna Dwi Naga Rasa Tunggal yang artinya tahun 1682 tahun Jawa. Nama lengkap kota Yogyakarta adalah Yogyakarta Hadiningrat yang terdiri atas kata hayu atau indah, bagia atau bahagia, dan karta adalah makmur. Sementara itu Hadiningrat artinya di atas bumi. Jadi arti lengkapnya adalah kota yang indah, membahagiakan, dan memberikan kemakmuran di atas bumi. Keraton Yogyakarta menghadap ke utara. Di depannya terdapat lapangan luas dan atau alun-alun. Di tengah alun-alun ditanam buah pohon beringin kembar bernama Kiai Dewa Daru dan Kiai Janah Daru. 2,5 kilometer sebelah utara keraton didirikan tugu berbentuk lingkar. Titik tugu itu terletak tepat di tengah dua pohon beringin kembar. Jalan utama Yogyakarta yang menghubungkan keraton dengan tugu bernama Jalan Malioboro. Nama Malioboro diambil dari nama lengkap Peristirahatan Jayenggrana dalam kisah Persia dengan tokoh Amir Hamzah. Ada juga yang mengatakan bahwa Malioboro berasal dari kota Marlborough, nama seorang panglima tentara Inggris pada zaman pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816 yang pernah melewati jalan raya tersebut. Di dekat jalan Malioboro
itu terdapat banyak kampung, antara lain Kampung Jetis dan Sagan di bagian utara, Kampung Samirono dan Lowano di sebelah timur, Kampung Bugisan di sebelah selatan, dan Kampung Tegarejo di bagian barat. Masyarakat Cina berdiam di Kampung Keragan, masyarakat Arab di Saidan, dan masyarakat Belanda di Kampung Koloji Kecil, Bintaran, Jetis, dan Kota Baru. Di dekat keraton berdiri Masjid Agung dan sebelah selatannya terdapat Kampung Kauman, yaitu kampung halaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Kauman berasal dari kata kaum, artinya pejabat keagamaan, kira-kira setingkat dengan lurah atau kepala desa. Di Kauman bermukim para ulama dan santri. Mereka berkewajiban memelihara kemakmuran masjid. Warga kaum ulama di kampung Kauman itu merupakan cikal bakal atau penghuni pertama sejak Masjid Agung berdiri. Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan keluarga ulama dari kalangan istana bertempat tinggal di kampung Kauman. Makin lama penduduk kampung Kauman makin banyak, mereka masih mempunyai hubungan keluarga. Kehidupan mereka makin makmur dan sejahtera. Penghuni kampung Kauman memiliki kepribadian sendiri. Mereka taat pada syariat agama Islam dan tata tertib bangsa. Hampir semua penduduk kampung Kauman tidak pernah menjadi pegawai dinas pemerintah Belanda. Oleh karena itu mereka berwatak merdeka dan selalu menentang penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, para ulama di kampung Kauman, Yogyakarta ada yang bekerja sebagai abdi dalam atau pegawai keraton kesultanan khusus pada bidang keagamaan. Mereka menjadi katib, lurah, dan kepala abdi dalam haji. Dan ada pula yang berpangkat wedana keagamaan. Pangkat tertinggi ialah Kajeng Penghulu, yaitu Wadli Kesultanan. Selain itu ada jabatan lurah istana, yaitu penasihat Sri Sultan dalam masalah keagamaan dan sebagai penghubung Sri Sultan dengan masyarakat, terutama dalam masalah keagamaan. Para pejabat keagamaan di kesultanan itu umumnya tidak berpenghasilannya, kecuali Kanjeng Penghulu. Mereka bertugas dengan dasar penghormatan dan pengabdian guna mencukupi kebutuhan yang mereka merangkap menjadi pengusaha batik atau berdagang kain dan perhiasan. Banyak di antara mereka yang berhasil sehingga kehidupan sosial ekonomi mereka cukup baik, seperti tampak pada rumah mereka yang umumnya serba bagus. Masyarakat Kauman pada umumnya memiliki jiwa yang bebas. Mereka demikian pula tampak pada anak Kauman yang serba bebas. Mereka kuat jiwa kesatuan dan seringkali juga terlibat dalam perkelahian sebagaimana anak muda lainnya. Mereka sore hari bermain sepak bola di alun-alun dan malam hari belajar mengaji. Anak Kauman itu memiliki fasilitas yang besar, ditunjang kemampuan ekonomi orang tuanya yang rata-rata cukup kuat. Ada di antara mereka yang bersikap santai dan lengah, seperti mudah mengeluarkan uang jajan yang diperoleh dari orang tuanya. Akan tetapi pada umumnya anak Kauman mempunyai jati diri yang kuat. Mereka berani, jujur, patuh, dan teguh mempertahankan harga dirinya, terutama pada zaman penjajahan Belanda. Itu saja kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan setia dan perwira, siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti.